Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selepas makan malam, Sera mengajak Via bicara berdua sambil berjalan-jalan di taman belakang rumah. Walaupun Wira sudah melarang, namun Via tetap memenuhi keinginan Sera. Bahkan Lila pun tak rela jika bundanya pergi berdua dengan seorang tante yang baginya sangat galak itu. Sambil menelusuri taman, mereka mengobrol santai. Sera begitu percaya diri menunjukkan pada Via tentang pengaruhnya di rumah itu. Rumah ini masih sama persis seperti pertama kali aku menginjakan kaki di sini, ucap Sera mengedarkan pandangannya di taman yang luas itu. Lampu-lampu taman yang sangat indah di malam hari begitu memanjakan mata. Saat tinggal di sini, aku sangat suka berjalan-jalan di taman di malam hari. Ya, taman ini sangat indah, sahut Via. Sera menghirup udara segar malam itu sambil memejamkan matanya. Apa kau tahu, dulu ayah atau ibu akan berteriak dari balkon jika mereka menemukanku masih di taman di jam seperti ini. Begitu juga dengan Wira, apalagi sejak aku mengandung Lila. Wira sangat berlebihan dalam menjagaku. Cemburu, itulah yang dirasakan Via. Walau bagaimanapun Wira adalah suaminya dan sudah merupakan hal lumrah memiliki rasa cemburu pada mantan istri suaminya itu. Namun sebisa mungkin ia tidak menunjukkannya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Sera mengerutkan alis mendengar ucapan Via. Wanita itu sedang berpikir bahwa Via mungkin akan sadar diri bahwa Wira masih belum melupakan dirinya. Apa? Kau senang mendengarnya, ucap Sera sembari tertawa sinis. Ya, Via tersenyum cerah. Artinya, kalau nanti aku hamil, Mas Wira akan memperlakukanku seperti itu juga, atau bisa jadi lebih. Tak mau kalah, Sera pun terus-menerus menceritakan pada Via betapa dulu Wira dan kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Namun sungguh di luar dugaan wanita itu, karena Via sama sekali tak menunjukkan reaksi cemburu atau marah. Ia terlihat sangat santai dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Kau yakin Wira dan keluarganya akan memperlakukanmu sama sepertiku? Tanyanya percaya diri. Tidak juga sebenarnya. Aku tahu aku masih baru di keluarga ini, tapi ayah dan ibu sudah sangat baik bagiku. Ya, kau benar. Ayah dan ibu sangat baik. Tapi bagaimana dengan Wira? Dulu Wira sangat mencintaiku. Dia yang mengejarku dan memaksa menikah dengannya. Dia memenuhi janjinya pada mendiang ayahku. Ucap Sera tersenyum penuh arti. Maaf ya, sepertinya aku terlalu banyak bicara. Aku tidak bermaksud membuatmu cemburu. Aku hanya sedang teringat masa lalu. Tidak apa-apa, bukankah semua orang punya masa lalu? Oh ya, bagaimana kau bisa menikah dengan Wira? Apa kalian saling menyukai sejak awal? Wira itu adalah lelaki yang sulit jatuh cinta. Kalau ada wanita yang berhasil merebut hatinya, maka wanita itu pasti sangat istimewa. Sera menatap Via dari ujung kepala ke ujung kaki, seakan membandingkan penampilan Via dengannya. Kami menikah karena Tuhan sudah menjodohkan kami dengan cara yang unik, dan yang sudah disatukan oleh tangan Tuhan tidak akan mudah dipisahkan. Mendengar jawaban Via membuat Sera menarik nafas dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Via berani memberinya jawaban yang menantang. Apa kau yakin Wira benar-benar mencintaimu? Via membalas tersenyum. Bukannya tadi Mbak Sera sudah melihat buktinya? Seketika senyum penuh kesombongan yang menghiasi wajah Sera meredup. Begitu mengingat bekas lipstik di bibir Wira. Pun dengan beberapa tanda merah yang terlihat cukup jelas di leher Via yang sejak tadi berusaha disembunyikan olehnya. Sera pun bagai terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Aku memang tidak tahu apakah Mas Wira memiliki perasaan lebih untukku atau tidak, tapi aku berhak mempertahankan apa yang menjadi milikku, ucap Via dalam batin. Mereka kemudian duduk berdampingan di sebuah kursi. Sera terdiam selama beberapa saat hingga akhirnya memulai pembicaraan lagi. Aku mau berterima kasih karena kau sudah merawat anakku selama ini, ucap Sera menekan kata anak. Seakan bermaksud menegaskan pada Via bahwa dirinya lah ibu Lila yang sesungguhnya.
Via menyembunyikan tangannya yang mengepal karena berusaha meredam perasaan tidak enaknya. Ia dapat menahan rasa cemburu ketika Sera menceritakan segala kenangan manisnya bersama Wira. Namun tak dapat menahan diri saat wanita di depannya dengan mudahnya mengaku sebagai ibu dari Lila setelah perbuatan buruknya yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Masih berusaha sesantai mungkin, Via menoleh pada Sera. Dan aku mau berterima kasih karena kau sudah membuangnya, sehingga aku bisa merasakan menjadi ibu dari seorang anak yang luar biasa seperti Lila. Bagaikan pukulan telak, ucapan Via benar-benar membuat kepercayaan diri Sera luntur seketika. Wanita itu tak dapat berkata-kata lagi, wajahnya telah kusut bagaikan kanebo kering, sementara Via terus tersenyum cerah. Kalau Mbak Sera sudah selesai bicara, aku harus masuk. Sudah waktunya Lila tidur. Selamat malam. Tanpa permisi, Via berdiri dari duduknya. Ia melangkah meninggalkan Sera yang masih membeku di tempatnya. Besarnya rasa iri pada sosok Via membuat Sera tak dapat berpikir jernih. Setelah acara makan malam bersama, wanita itu menuju sebuah tempat hiburan malam dan menghabiskan waktunya untuk minum-minum. Wanita itu sudah merebut posisiku. Aku yang harusnya ada di posisi itu, bukan dia. Gumamnya, lalu meneguk kembali minuman di tangannya. Tak berselang lama, seorang pria bertubuh tinggi besar datang menghampiri Sera. Setelah meyakini bahwa wanita yang sedang menikmati sebuah minuman adalah teman lamanya. Sera, panggil pria itu. Sera mendongakkan kepala hendak menatap pemilik suara yang tidak begitu asing baginya, lalu kembali menuang minuman setelahnya. "Apa kabar, Marco? Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" tanya Sera. Marco, pemilik tempat hiburan malam itu, tampak belum percaya pada penglihatannya. Lebih dari 4 tahun tak bertemu dengan Sera membuatnya begitu terkejut mendapati Sera sedang menghabiskan waktu di tempat hiburan miliknya. Ia menarik kursi lalu duduk di sisi wanita itu. "Aku tidak percaya ini, kau benar-benar Sera. Bagaimana kabarmu?" tanya Marco. "Seperti yang kau lihat, kalau ada di sini artinya aku sedang tidak baik-baik saja," jawabnya santai. Masih sedikit terkejut, pria itu menatap Sera dari ujung kaki ke ujung kepala. Sera masih belum berubah sedikit pun. "Kau dari mana saja selama ini? Memangnya kenapa?" "Ayolah Sera, sejak perceraianmu dengan anak Tuan Gunawan, aku tidak lagi dapat kabar darimu. Dan sekarang tiba-tiba kau kembali." Sera meletakkan gelas minumannya dengan kasar ke atas meja. Ia kembali teringat pada Wira dan keluarganya, terutama Lila yang bahkan sama sekali tidak mau disentuh oleh ibu kandungnya sendiri. "Aku datang untuk mengambil kembali milikku, tapi wanita itu sudah merebutnya dariku." Marco belum dapat mencerna setiap kata yang diucapkan Sera. Alisnya mengerut pertanda bingung. "Apa maksudmu?" "Wira sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan wanita itu sangat diistimewakan oleh keluarganya. Bayangkan, aku sudah tidak dianggap lagi." Setelah mengucapkan itu, Sera kembali meraih gelas dan meneguk minuman kerasnya. Jika teringat pada kemesraan yang sengaja ditunjukkan Wira pada Via, ia seakan terbakar. Sedangkan Marco yang belum mengetahui tentang pernikahan Wira dan Via begitu terkejut mendengar penuturan Sera. "Apa? Mantan suamimu sudah menikah lagi?" Dengan raut wajah kesal, Sera menjawab, "Iya, dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dan wanita yang menggantikan posisiku sangat tidak layak." "Tapi kenapa kau harus marah? Bukankah kau memang tidak pernah mencintai suamimu itu?" "Memang tidak, tapi aku tidak mau dia mengganti posisiku dengan wanita lain. Aku tidak menyangka Wiratama sudah menikah lagi. Selama ini dia sering menghabiskan waktunya di sini untuk mabuk-mabukan bersama Aldi. Tapi entahlah, Wira tidak pernah kemari lagi. Dan Aldi menghilang secara tiba-tiba." Jelas Marco. "Siapa wanita beruntung yang mendapatkan Wira?" "Aku tidak mengenalnya, aku hanya tahu namanya Via."
Mendengar nama yang disebutkan Sarah membuat Marco terbelalak kaget. Ingatannya menerawang ke masa di mana salah satu karyawannya, Laras, menawarkan seorang gadis perawan yang ingin bekerja di tempat itu. Sebabnya ia menjual keperawanan wanita itu pada Aldi dengan harga yang mahal. Berikut ingatan tentang Tuan Gunawan yang rela membayar 10 kali lipat dari harga yang ditawarkan pada Aldi. Apa jangan-jangan karena itu Tuan Gunawan membeli Alfiana dariku? Dalam batin Marco. Apa wanita yang kau maksud adalah Alfiana? Tanya Marco ragu-ragu. Ya benar, Alfiana Andini, istri baru Wira. Keterkejutan Marco pun kian bertambah. Ia mengusap wajah kasar. Kau serius? Kesal, Sarah menatap tajam pada Marco. Apa kau pikir aku sedang bercanda? Marco pun menggeleng seraya berdecak heran. Ia tidak menyangka Tuan Gunawan bisa membiarkan putra semata wayangnya menikah dengan seorang bekas wanita malam. Aku tidak percaya ini. Memangnya kenapa? Kau mengenal Via? Pria brewokan itu menjawab dengan anggukan kepala, diiringi sebuah senyum misterius. Tentu saja, wanita itu pernah bekerja di sini. Seketika bola mata Sarah membulat sempurna saat mendengar ucapan Marco. Bahkan ia belum dapat mempercayai pendengarannya sendiri. Apa? Wanita itu pernah bekerja di sini? Ya, tapi malam itu Tuan Gunawan yang membelinya. Aku juga tidak tahu untuk apa sebelumnya. Apa mungkin untuk dinikahkan dengan anaknya? Tapi kenapa harus orang wanita seperti Via? Senyum kemenangan hadir di wajah Sarah, seolah telah mendapatkan sebuah harta karun. Jadi, Via hanya seorang wanita murahan, seorang wanita malam.